Nyata gue pernah satu ketika gue ke Gunung Cermai. Emang gila nih. Jadi salah satu dari orang Depok itu emang dia gimana ya, ngeluh mulu bro. Nah gue bingung dong ya kan, anak-anak pokoknya semua pada bingung deh, ini kenapa nih bocah kejang-kejang nih ya kan. Ayo dong, kayak kayak ribut sama malaikat maut jatuhnya teman. Nggak mungkin lah ribut sama malaikat maut. Nah gitulah. Akhirnya lumut. Lumut itu kan masih ada nyisa air tuh. Itu yang gue isap. Satu kalimat yang gue inget. Gue nyampe puncak, gue langsung takbir dong. Allahu Akbar. Wah gila deh. Takbir, habis itu gue sujud. Naik kereta. Ada kejadian aneh ternyata tuh. Sesekali lu boleh nengok kanan kiri, sesekali lu boleh lihat ke atas ataupun ke bawah, tapi jangan pernah lupa 3, 2, 1. tuh. Hai guys, come back to my channel. Channel-channelan lah ini. Hari ini gue lagi WFH, tapi udah lumayan lama sih, udah hampir seminggu, 5 hari lah. Cuman badan masih kayak sedikit ngilu lah. Dan baru hari ini nih gue mau ngerokok karena bete juga di rumah. Penjara man, kayak penjara betul. Gimana ya, yang biasa lu ngebolang, lu keliling, lu jalan-jalan, ngobrol sama teman, dan tiba-tiba lu harus di rumah sendirian, antang. Itu nggak bisa apa ya, nggak bisa. Jadi lu karya lu kayak no, gue harus kayak gini gitu. Tapi oke lah, ini perjalanan hidup, dan kayak badan gue udah mulai agak kurus nih. Oh iya, daripada bete gue sempet kepikiran juga sih. Tadi gue sempat scroll, gue lihat FB, gue lihat IG. Ternyata gue pernah satu ketika gue ke Gunung Cermai. Kita cerita aja ya. Tahun 2000, aduh gue lupa deh, 2015, 2006, 2005 apa. Pokoknya pas zaman gue masih sekolah lah. Nah di situ kalau pas di Gunung Cermai itu, ini gue gila juga sih. Gue sama teman gue namanya Ube. Kalau dia nonton dia pasti ingat lah. Dia sekarang lagi aktif juga di Sanggar wilayah Depok sana, Sanggar anak-anak jalanan. Nah, dia satu ketika gue sama dia lagi bete, gue nginep tempat dia, terus dia nyeletuk, kita naik gunung aja yuk. Oke, kemana? Cerah, ke Cermai aja. Kebetulan gue punya nenek di Cilimus itu ya. Dan gilanya itu kita bawa duit emang ngepas, jalan berdua. Gue di Tangerang waktu itu pas lagi nginep tempat si Ube itu di Tanah Tinggi. Udah setelah itu kita packing baju semuanya yang kita butuhin. Gue juga modal satu tas karena gue waktu itu juga belum ada carrier. Kalau nggak salah, tapi gue minjem juga deh, dipinjemin sama dia. Dari situ gue langsung ke malamnya, karena yang tadi ya, dana itu terbatas. Malamnya akhirnya kita ke arah Pasar Induk Tanah Tinggi. Nah kalau lu mau tahu tuh, situ banyak tuh mobil-mobil sayur. Zaman itu akhirnya kita nyari-nyari nih yang plat E dong pastinya. Plat E itu kan otomatis ke Cirebon tuh, Cirebon, Majalengka. Kita cari-cari tuh mobil sayur, ketemulah. Waktu itu kita dapat di sana, nyantai dulu kita jam 1 malam. Terus itu mobil jalan jam 2. Jam 12-an gue waktu itu, jam 2 kita jalan. Dan waktu itu ngasihnya sukarela kok. Kalau nggak salah gue berdua cuma 15.000. Zaman itu 15.000 udah dapat rokok sebungkus. Dari situ, gila men. Seru gimana ya?
malam-malam habis gitu lu di apa namanya di nge-BM gitu lah, itu emang dingin, tapi yang lebih dingin lagi pas pagi. Wah gila, angin pagi itu jam 4 udah kayak nusuk tulang. Nah sampailah akhirnya kita jalankan jam 2, saya jalan. Nah pas jam 4, jam 5, setengah 6, jam 6 lah, jam 6-an kita nyampe di Cirebon. Ternyata dia yang ke arah sana lah, ke arah apa namanya, Cirebon, Brebes, Tegal mungkin. Gue nggak paham, lupa gue. Akhirnya kita waktu itu turun di Cirebon, jadi kita tinggal naik mobil helok ke arah Kuningan. Ya udah, kita turun pagi-pagi jam 7, terus langsunglah ke tempat nenek gue karena kita istirahat dulu ya. Nah setelah itu kita istirahat dari pagi, habis gitu makan bla 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 bla, malamnya kita mulai dong perjalanan. Ini yang seru, bukan malam deh, sorry gue ralat, lebih ke arah mau subuh gitu, jam 4-an kita jalan. Oke kita jalan nih pagi, tes aja nyampe ke arah Linggar Jati itu pagi dong, otomatis subuh lah ya kan. Itu nyampe arah Linggar Jati subuh. Enggak deh, kayak bukan subuh waktu itu, sorry waktu itu gue berangkat pagi, habis gitu nyampe Linggar Jati itu jam 8-an, sorry jam 8 karena habis sarapan juga. Jam 8 setelah itu nyampe lah ke Pos Cibunar. Dari situ kita mulai jalan. Dan di situ juga lo harus siapin logistik. Soalnya kenapa? Di atas katanya susah. Oke lah kita nyiapin inian lah. Minuman tuh cuma ada di situ. Bayangin lo, gue yang baru pertama kali diajak sama temen gue dan itu cuma berdua, gila gue bilang. Oke kita jalan nih, tes. Pas nyampe di Leweng Datar ya kalau nggak salah, ketemulah nih ceritanya sama anak-anak Depok. Bilang anak Depok. Oke berapa orang ya, dia ada 4 orang lah, 4 atau 5 orang kira-kira gitu. Akhirnya kita gabung dong, kita gabung, naiklah kita tuh. Jadi total kalau nggak salah bertujuh berarti ya, karena dia 5 orang, jadi bertujuh. 4 orang Depok, yang satunya itu Ranger karena dia nyewa Ranger. Nah disitulah kocak lah, kocaknya itu ya emang si Rangernya ini bisa bawa suasana, gue akuin. Jadi perjalanan tuh nggak hambar lah dan banyak kesan. Di situ kita bisa ketawa-ketawa ya kan. Jadi capeknya itu nggak begitu berat buat gue yang pemula waktu itu. Nah ada satu kejadian yang emang gila nih. Jadi salah satu dari orang Depok itu emang dia gimana ya, ngeluh mulu bro. Masih jauh nggak nih? Masih lama nggak nih? Oh kayaknya masih jauh banget ya. Oh masih tinggi banget ya, gitu loh. Itu katanya pantang buat pendaki-pendaki yang ngomong kayak gitu. Nah, oke, kita udah nyampe yang Leweng Datar itu, udah kita nyampe kuburan kuda. Kuburan kuda dia masih ngomong kayak gitu. Tanjakan Seruni juga masih ngomong kayak gitu. Gue inget banget tuh, satu malam jebret aja abis maghrib, soalnya jam 7-an kurang lebih, di Bapak Tere ya. Di Bapak Tere itu tiba-tiba nih orang kejang-kejang, wah kejang tuh. Nah gue bingung dong ya kan, anak-anak pokoknya semua pada bingung deh, ini kenapa nih bocah kejang-kejang nih ya kan. Udah dong serentak, kita kan sebagusnya semua muslim ya, serentak dong. Wah pada ini pada ngadain tahlilan, kayak tahlilan gitu lah. Astagfirullahaladzim, wah bro nyebut bro, astagfirullah salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak dia seolah-olah nih bocah kayak mau mati deh. Logistik habis deh tuh, maksudnya udah kita bikinin air, kita bikinin makanan, kita bikinin energen, apapun itulah, yang penting dia agak kuat kan fisiknya. Di situ akhirnya logistik udah mulai menipis. Nah setelah itu dia kayak masih kejang-kejang. Alhamdulillah karena kita juga ada Ranger, ada teman-teman yang support kan.
dapat beberapa menit kemudian akhirnya baik. Tapi yang tadi itu asli, kita istighfar, sholawat, pokoknya kayak kayak betul-betul ayo dong, kayak kayak ribut sama malaikat maut jatuhnya, teman. Nggak mungkin lah ribut sama malaikat maut, nah gitulah. Udah, alhamdulillah dia udah agak tenang, logistik juga udah mulai menipis, dan kita bikin mau nggak mau kita bikin tenda darurat. Waktu itu jalanannya juga tempat miring, malah kita belum ketemu jalanan datar, cuman karena urgent ya udah. Dan percaya nggak percaya ya, itu kita kan otomatis pulas dong, karena satu kita capek, dua emang kita juga pasti agak lapar kan. Paginya kita bangun, gue ngomong, gila semalam gue ngimpi ada yang ngasih makan banyak. Tiba-tiba ada pendaki lain datang gitu ngasih makan tenda kita banyak, kok kita makan kenyang deh. Dan ternyata semuanya juga pada mimpi kayak gitu, gila kan. Gue bilang, wah mimpinya bisa sama gitu ya. Oke, setelah dari Bapak Tere itu udah kan, akhirnya kita lanjut lagi lah, lanjut jalanan Batu Lingga, sampai ke mana itu, Sangga Buana. Nah pasnya kita juga malam juga kita tetap jalan kok. Dan buat kalian pendaki emang katanya sih paling enak jalan malam. Soalnya kenapa, secara psikologis kita nggak ngelihat tanjakan nih ya kan, jadi kita ya betul-betul tek 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 ya ngalir aja gitu, jalan aja. Dia nggak, kesannya nggak ya masih jauh ya, nggak capek gitu, dia ya udah jalan aja. Yang bercanda-bercanda, yang jikir-jikir, cuman ya bercanda pasti bercanda lah, cuman pada saat dia kita paling terpesona aja gitu, wow suara alam indah. Nah, pas yang tadi itu akhirnya pas nyampe ke apa namanya tadi, Batu Lingga, Sangga Buana ya, nyampe lah kita di Pengasinan. Pengasinan itu kan kalau mau nyampe ke puncak itu kan jalanannya itu bebatuan. Nah, pas nyampe Pengasinan, gue ingat banget tuh, di situ sisa logistik itu parah. Bahkan pas di perjalanan aja, gue itu minum dari, karena gue udah bingung ya, mau minum apa nih ya kan, orang airnya juga tinggal dikit. Akhirnya lumut itu kan masih ada nyisa air tuh, itu yang gue isap. Nyampe lah akhirnya kita ke Pengasinan. Di Pengasinan itu gue cuman makan nasi, beras yang setengah matang gitu karena gasnya juga habis. Akhirnya buat yang penting ada asupan, ada asupan buat energi gue. Itu nasi setengah matang, beras setengah matang, gue kasih susu apa namanya, susu kental manis coklat gitu, gue makan. Karena apa? Gue pengen ke puncak. Nah, dari 7 orang itu alhamdulillahnya UB dan teman-teman Depok juga nggak egois. Akhirnya mereka pada sadar lah, ini kita bawa ada satu orang yang apa namanya, yang lagi nggak bagus fisiknya yang tadi itu. Akhirnya kita sepakat 4 orang itu standby di Pengasinan, 3 orang termasuk gue kita lanjutin perjalanan. Soalnya kenapa nanggung bos, dari Pengasinan ke puncak itu kurang lebih cuma 2-3 jam. Bahkan kalau profesional atau cepat mungkin bisa 1 jam doang kali ya sampai. Waktu itu gue kurang lebih 2 jam sih. Udah, saking pengennya gue ya kan, karena gue juga baru. Bebatuan situ lu nggak bakalan ketemu jalan bonus lah pastinya. Situ lu nanjak dari batu satu ke batu lain ya kan, jalan terus sampai akhirnya di puncak. Dan gue bisa sujud syukur, satu kalimat yang gue inget, gue nyampe puncak gue langsung takbir dong, Allahu Akbar, wah gila deh. Takbir, habis itu gue sujud ya kan, wow deh pokoknya. Dan kalau lo di puncak Cermai emang dia punya apa namanya, kawah itu kan jurang banget ya. Bahkan pas waktu itu juga gue dapet cerita beberapa minggu lalu juga ada santri, ada orang lah intinya, ada pendaki yang dia coba buat ke bawah dan akhirnya nggak bisa, meninggal di tempat.
ini ada evakuasi bla 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 bla. Ya karena emang curam banget dari puncak ke si kawahnya itu nggak bakalan bisa. Udah kayak dari, ya kayak lu di atas ketinggian lantai 15-16 lah gitu, kayak gitu lo ngeliat kawahnya. Nah udah dong, dari situ gue bersyukur banget dan alhamdulillah gue bisa gitu, gue nyampe. Nah selebihnya lepas dari situ udah akhirnya kita gue nggak lama-lama lah situ, gue paling cuma setengah jam. Gue nikmatin keindahan, gue istirahat sebentar, habis gitu kita turun. Nah kalau pas turun sih enak bro, lu turun lu bisa spin ya kan. Gue turun cuma nggak nyampe sehari lah karena kan karena gue juga yang baru ini, ternyata lama-lama gue akhirnya terbiasa dong, dan gue bisa lari gitu pada saat turun. Kemarin ya karena gue lagi ini ya, lagi isoma ya, jadi gue bete, gue scroll ternyata setelah itu gue kan pulang, gue ke tempat nenek gue dong. Jadi si UB dan anak-anak Depok mereka balik naik kereta. Ada kejadian aneh ternyata. Waktu itu kereta arah Beos itu jam 1 malam nggak mungkin ada. Konon katanya kayak gitu di tahun itu ya. Kereta itu nggak ada di atas jam 1 malam. Tapi mereka nyampe. Lucu ya. Nanti deh ini gue liatin apa namanya cetan dia. Kayak nggak logis kan. Jadi gue bilang pengennya nggak percaya, tapi ya ini nyata. Ya mungkin itu aja dari gue, cerita singkat gue pas lagi insoma gini. Buat kalian yang insoma, tetap jaga kesehatan. Itu tadi sekelumit kisah gue di Gunung Cermai, Kabupaten Kuningan. Jadi kalau buat kalian yang pengen ke Gunung Cermai, kalau yang tadi itu kan gue kan arahnya dari Linggarjati. Dia enak sih, nanti lo bakal ketemu medan di mana lo harus lewatin satu jalan yang pakai akar. Jadi lo naik tuh pakai akar gitu. Nggak jauh sih, cuman ya asal naik, tapi itu enak juga sih, pasti berkesan lah. Apapun yang lu lakuin, apapun yang lu jalanin, pada saat gue mendaki ya, gue langsung kayak ke arah filosofi hidup, dimana oh gini ya, pendakian tuh ya emang kayak kehidupan kita jalanin aja udah, kita jalanin, bukan kita yang menentukan puncak, tapi puncak itu sendiri akan terlihat pada saat kita konsisten. Kalau bahasa Islamnya mungkin istiqomah, jalan aja. Sesekali lu boleh nengok kanan kiri, sesekali lu boleh lihat ke atas ataupun ke bawah, tapi jangan pernah lupa lu harus tetap gerakin kaki lu buat terus berjalan. Itu aja mungkin akhir kata dari gue. Thanks buat yang udah dengerin kisah-kisah gue. Ya namanya juga iseng-iseng ya. Thank you buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.